Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan dan yang saya cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal hayat. Qalu kunna nastahyi ya Rasulullah. Qala wa laysa dzaka walakin al-haya'a minallahi haqqal istihya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Rasulullah Muhammad SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, malulah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Para sahabat mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah melakukan malu, kami sudah memiliki akhlak malu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, bukanlah itu yang dimaksudkan, tetapi yang dimaksudkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang menjadi kandungannya, dan engkau menjaga perutmu dan apa yang menjadi kandungannya, dan hendaknya engkau mengingat kematian dan keuksangan setelah kematian. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh ia telah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu adalah merupakan akhlak yang paling
Muhammad SAW beliau pernah menjelaskan, inna likulli dinin khuluqa wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya bagi setiap agama memiliki akhlak yang paling mulia, dan sesungguhnya akhlak yang paling mulia di dalam Islam adalah rasa malu. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan pula di dalam riwayat yang lain, al-haya'u khairul kullu. Rasa malu semuanya adalah baik. Al-haya'u la ya'ti illa bil khair, kata Nabi SAW. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW menggolongkan rasa malu adalah termasuk bagian dari keimanan. Al-haya'u minal iman. Sesungguhnya yang namanya merasa malu adalah bagian dari iman. Rasa malu yang hendaknya dimiliki oleh setiap kaum muslimin, yang paling utama diantaranya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang konsep rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam riwayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, hendaknya kita menjaga kepala kita dan apa yang menjadi kandungan kepala kita. Telah kita maklumi bersama bahwa dalam kepala kita ini terdapat lisan, kemudian juga terdapat pendengaran, dan juga terdapat di dalamnya telinga kita, dan kemudian juga terdapat sesuatu yang ada hubungannya dengan akal kita yang ada di kepala kita, yaitu mohon maaf adalah otak kita. Semuanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjaganya dengan baik, yakni kita pergunakan alat-alat tersebut yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menzalimi diri kita dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat dengan alat-alat tersebut. Karena sesungguhnya apabila alat-alat tersebut kita pergunakan untuk bermaksiat, kita telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apabila kita berbuat kezaliman dengan alat-alat tersebut, maka kita telah menzalimi diri kita. Kenapa kita berkhianat kepada Allah? Kenapa kita zalim kepada diri kita? Karena semua yang ada pada diri kita tersebut sekali lagi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan alat-alat tersebut agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah yang memiliki alat-alat tersebut menitipkan kepada kita agar untuk taat kepada Allah, jika kita pergunakan untuk bermaksiat, berarti kita telah mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telah menzalimi diri kita dengan sebenar-benar kezaliman. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin, adalah agar kita menjaga perut kita. Dan apa yang menjadi kandungan perut kita? Kandungan perut kita yang pertama adalah kaki kita, yang kedua adalah tangan kita, yang ketiga adalah farji kita, yang keempat adalah qalbu kita, atau yang biasa diterjemahkan dalam bahasa kita adalah hati kita. Kemudian juga rongga perut kita. Jangan sampai kita mempergunakan alat-alat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama adalah hal yang berkaitan dengan rongga perut kita. Jangan sampai kita isi dengan sesuatu yang haram. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min
fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dan berkembang dengan lantaran sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap benda yang masuk ke dalam rongga perut kita, yang kemudian akan menjadi nutrisi bagi tubuh kita, ini akan menjadi nutrisi secara isi dan nutrisi secara maknawi. Karena itu para ulama kita ketika menjelaskan hikmah kenapa kita dilarang memakan benda-benda yang haram, di antaranya adalah karena benda-benda yang haram tersebut akan bisa mempengaruhi tabiat kita. Kenapa kita dilarang memakan binatang buas? Karena binatang buas memiliki tabiat yang jelek. Apabila kita makan, maka akan bisa mempengaruhi tabiat kita yang memakan binatang buas tersebut. Kenapa kita dilarang untuk memakan babi? Karena babi binatang yang paling jelek, yang diantaranya binatang yang paling tidak mempunyai kecemburuan. Sehingga barang siapa yang mengkonsumsinya, maka pribadinya akan seperti pribadi binatang yang dimakan tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, adalah wal tadhkuril mauta wal bila. Hendaknya engkau mengingat kematian. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semuanya, aksiru min dzikri hadhil ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian, yang ia adalah merupakan pemupus dan pemutus semua kelezatan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meninggal dunia, maka terputus sudah semua bentuk amalan yang bisa kita pergunakan untuk persiapan kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila ibnu Adam telah meninggal dunia, terputus seluruh amalnya. Dia tidak akan bisa melakukan amalan-amalan yang bisa dia pergunakan untuk bekal menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hendaknya memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian tersebut, maka hati kita akan menjadi hati yang lembut. Hati kita akan menjadi hati yang baik. Hati kita akan menjadi hati yang tunduk, patuh, dan senantiasa pasrah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mempunyai cita-cita yang di luar kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kematian, yang ada adalah kebagusan setelah kematian. Seperti yang kita maklumi bersama, ketika kita meninggal dunia, tidaklah ada yang akan menyertai kita dari harta kita kecuali kain kafan yang menutupi diri kita. Jika kita kaum laki-laki, 3 lembar, dan kemudian 7 kain kecil yang digunakan untuk mengikat kain kafan kita, atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau wanita, maka sebagian ulama menjelaskan dengan pakai 5 lembar dan kemudian beserta tali-talinya. Hanya itu harta yang kita bisa bawa. Kemudian kayu yang digunakan untuk menutupi tubuh kita dari tanah yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat kita. Tidak ada itu kecuali itu. Hanya itu yang akan menyertai kita. Karena itu hendaknya kita mengingat dan senantiasa mengingat kematian
Karena itu jadikanlah dunia ini sebagai mazra'ul akhirah, dan janganlah kita jadikan dunia ini adalah sebagai kampung kekal bagi kita, baik secara jujur ataupun tidak jujur. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kami. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, konsep malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu adalah barang siapa yang menghendaki kehidupan yang hakiki, yang kekal abadi selama-lamanya, yang tidak ada keusangan setelahnya, yang ada adalah ya ahlal jannati khuludun la mauta fiha, ya ahlal jannati khuludun la mauta fiha. Penduduk surga yang kekal, yang tidak ada kematian di dalamnya, dan penduduk neraka yang kekal di dalamnya, yang tidak ada kematian di dalamnya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhir, yakni kehidupan yang kekal abadi penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Apakah maknanya kita diperintahkan untuk meninggalkan keduniaan? Jawab, tidak. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah konsep Al-Qur'an yang ada di dada kita. Apa itu? Wattaqi fima ataqallaha daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu kehidupan akhirat, jangan kamu lupakan kehidupan dunia. Kenapa demikian? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itulah konsep yang harus selalu ada di dada kita, yang senantiasa membenahi semua seluk-beluk perbuatan apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan urusan duniawiyah. Kita tidak dilarang untuk mencari keduniaan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman yattaqi. Tidak mengapa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sertakan kekayaan dengan takwa. Tidak mengapa kita menjadi orang yang kaya, tetapi hendaknya kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di antara wujud dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya dengan kita bisa mewujudkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا شهادة في سبيلك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك بكل أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك هذا المكان اللهم اجعلنا اللهم هذا المكان مكانا مباركا لنا ولأبنائنا وذرياتنا من بعدنا اللهم احفظنا وذرياتنا من بعدنا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا واهد شيوخنا واهد نساءنا واهد شبابنا اللهم اهد ذرياتنا من بعدنا واجعلهم مقيم الصلاة يا رب العالمين اللهم اجعلهم مقيم الصلاة اللهم اجعلهم مقيم الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.